Halo semuanya, selamat malam. Malam, Fizi. Oke, Malam, Pi. gimana? Malam, Malam, Pi. Bi. Ya, gimana kabar kalian malam hari ini? Baik? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. Ya, oke kalau gitu untuk malam hari ini kita akan coba mulai ya pembelajaran pertama kita untuk kategori pembelajaran ya. Di sini kita akan mulai pembelajaran pertama kita. Nah, kemarin kita sudah ada sesi pertemuan bareng ya, yang mana kategori sesi pertemuan bareng kita tersebut diisi dengan kategori berkenalan satu sama lain dan juga bercerita bersama. Oke, jadi sudah kenal ya satu sama lain dengan teman kalian, benar ya? Udah. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, saya mau nanya, di sini Pi dan Finisa hadiahkah untuk hari ini? Oke, nanti kita bisa diskusi bareng juga ya, Pi, Nisa dan juga Pi untuk malam hari ini. Oke ya, kalau gitu untuk malam hari ini pembelajaran kita atau kelas kita mulai aja. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berharap apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk malam hari ini kita akan mulai nih pembelajaran kita. Nah, seperti yang kita ketahui, kita kan harusnya masuknya kelas speaking nih. Sesuai jadwal harusnya adalah 19 Desember 2023, 17 atau 19 ya, 17 kayaknya ya. Oke, nah jadi hari ini kan masih Desember, jadi di sini saya mau kasih kategori pengertian atau materi awal gitu ya, materi awal. Saya mau mulai dari kategori konsonan dan juga vokal, karena banyak yang banyak DM yang masuk bahwa kebanyakan dari kita yang gabung itu ada juga yang belum mengerti sama sekali kategori konsonan dan juga vokal. Oke, berapa orang di sini yang belum mengerti sama sekali dasar bahasa Thailand? Bisa mungkin angkat tangannya yang benar-benar belum mengerti sama sekali tentang kategori konsonan dan juga vokal, atau lebih tepatnya kayak baru pertama kali belajar tentang bahasa Thailand seperti itu. Ya, baru pertama kali belajar bahasa Thailand, tidak mengerti sama sekali dengan kategori pembelajarannya. Oke, sekitar 21 orang ya, sekitar 21 orang yang belum memahami kategori awal pembelajaran. Dari total yang bergabung hari ini adalah 55 orang, ada 24 ya, seperti itu. Oke, jadi untuk yang kalian yang ikut kelas, oke, boleh ditutup. Oke, untuk kalian yang ikut kelas speaking, nanti materi speakingnya akan kita bahas sesuai jadwal di tanggal 17 Desember atau lebih tepatnya 16 Desember ya. Jadi untuk 2 minggu pertemuan ini kita akan belajar terlebih dahulu untuk kategori konsonan dan juga vokal atau dasar-dasar bahasa Thailand, sehingga yang sebelumnya belum memiliki dasar bahasa Thailand sama sekali nanti bisa mengerti apa itu konsonan dan juga apa itu vokal dan juga bagaimana cara pembacaan kategori konsonan dan juga vokal. Oke, saya sudah ketahui ya, kita sudah ketahui bahwa kalian juga sebelumnya sudah mempelajari kategori konsonan dan juga vokal. Sudah mempelajari kategori konsonan dan juga vokal dari grup kelas kita ya, dari grup kelas kita. Jadi grup kelas kita itu juga mengajarkan kategori konsonan dan juga vokal. Oke. Nah, jadi mungkin kalian yang udah bergabung pertama kali itu udah membahas kategori konsonan, udah membahas kategori vokal dan lain sebagainya. Nah, itu harus diterusin ya, mengenal konsonan dan juga vokal. Nah, oke. Jadi untuk malam hari ini saya katakan sesi kita pada malam hari ini untuk pertama itu adalah sesi pemahaman konsonan di dalam bahasa Thailand. Ya, sesi pemahaman konsonan di dalam bahasa Thailand. Oke, kemudian nanti mungkin di akhir barulah kita gunakan atau kita gunakan waktu di akhir itu sebagai kategori sesi speaking atau mengobrol bersama. Jadi di sini kita kasih gambaran aja baru bagi kalian yang baru belajar bahasa Thailand, bahasa Thailand itu seperti apa sih, konsonan vokalnya seperti apa sih,
gitu. Jadi kalian kemarin sudah belajar kategori konsonan juga vokal, tapi belum dijelaskan secara kategori virtual meet. Nah, hari ini adalah penjelasan secara kategori virtual meet-nya. Oke, jadi buat kalian yang merasa oke, ini udah saya udah paham konsonan dan juga vokal, ya nggak masalah ya, nanti mungkin kayak di 20 menit terakhir atau 15 menit terakhir bisa gabung kembali di saat kita membahas tentang kategori speaking gitu ya, saat kita kayak ngobrol bersama seperti itu. Tapi yang benar-benar penasaran bagaimana sih kategori konsonan vokal atau awalan dalam bahasa Thailand, itu bisa gabung dulu untuk meet kita pada hari ini. Kemudian yang udah kenal tapi kayak lupa-lupa ingat seperti itu dan ingin mengetahui lebih lagi, ya boleh join di kelas kita pada malam hari ini. Oke, kalau gitu untuk malam hari ini saya akan mulai saja pembahasan kita. Kita mulai dari topik pada malam hari ini adalah aturan konsonan di dalam bahasa. Aturan konsonan di dalam bahasa Thailand. Oke, kita mulai membahas, kita masuk ke dalam sebuah bahasa, yang mana sebuah bahasa ini adalah alat kita yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi. Ya, kalau misalnya kita ketahui bahwa untuk berkomunikasi itu kita bisa menggunakan beberapa kategori atau cara. Salah satunya adalah dengan berbicara, kemudian melalui dengan kategori penulisan, dan ketiga adalah melalui isyarat atau misalnya tanda-tanda tertentu. Oke, nah pada hari ini di sebuah bahasa, khususnya bahasa Thailand, itu kita harus ya sebenarnya menguasai bahasa itu tergantung apalagi bahasa Thailand ya, tergantung dengan kebutuhan kita. Apakah hanya membutuhkan pengetahuan speaking doang atau berbicara tanpa mengetahui pengetahuan pembacaan atau penulisan, atau sebaliknya, atau bahkan kategorinya kedua-duanya. Ya, di sini kita bahasnya adalah sebagai kategori kedua-duanya, yaitu kita bisa membaca penulisan aksara Thailand, kemudian kita bisa berbicara. Oke, tapi kembali lagi ya, suatu topik bahasa itu kita gunakan, kita ambilnya sesuai dengan kebutuhan kita. Beberapa siswa saya yang dia adalah seorang just tipper yang biasa pergi belanja ke Thailand, itu biasanya dia ngambil kelas khusus speaking, khusus untuk berbicara saja, tanpa mengetahui aturan kategori konsonan vokal dan lain sebagainya. Ya, itu juga sangat berguna karena biasanya ketika kita berbelanja tawar menawar, kita kan ketika kita berdialog saja tanpa ada penulisan. Tapi disesuaikan kalau misalnya kerja di Thailand, misalnya kerja di suatu perusahaan, atau misalnya kita lanjut studi di Thailand, ya itu walaupun kita international class, kita tetap dapat pedoman buku yang menggunakan aksara Thailand dari acan atau dari profesornya tersendiri. Jadi makanya kita penting sekali mengetahui kategori penulisan dalam bahasa Thailand. Apalagi bahasa Thailand ini menggunakan aksara. Kalau misalnya belajar bahasa Inggris misalnya atau bahasa Spanish atau misalnya bahasa yang menggunakan alfabet, kita cukup bisa yang namanya mengingat kosakata tersebut. Jadi kita ingat kosakatanya. Nah, ketika kita memahami kosakata, kita memahami bentuk kategorinya adalah bentuk kategori kalimat, bentuk penyusunan kalimat, kita bisa berbicara, bisa merangkai kata tersebut. Tetapi dalam bahasa Thailand, selain memahami kata, kita harus memahami dulu penulisannya. Karena penulisan bahasa Thailand itu bukan menggunakan alfabet, tapi dia menggunakan aksara. Sehingga kita perlu terlebih dahulu memahami aksara dalam bahasa Thailand sebelum mengetahui bagaimana cara pembacaan dan juga kategori-kategori yang lain. Untuk aksara, biasanya dia terdiri dari konsonan seperti yang akan kita bahas pada hari ini, kemudian nanti juga ada vowels, kemudian ada tanda nada, tanda baca, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita akan bahas secara perlahan, kemudian untuk membaca bahasa Thailand juga nanti ada aturan-aturan tersendirinya. Oke, kita mulai saja kepada kategori konsonan di dalam bahasa Thailand. Oke, di sini di dalam sebuah bahasa, konsonan itu merupakan suatu unsur yang penting untuk membentuk sebuah kata dan juga bisa kita jadikan sebuah kalimat, yang mana kalimat itu nantinya akan menghasilkan sebuah bunyi, yang mana bunyi tersebut akan kita gunakan sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi. Ya, selain mengobrol, biasanya kita berkomunikasi dengan tulisan ataupun dengan isyarat atau tanda-tanda. Jadi bunyi yang kita ambil dari kategori konsonan tersebut itu digunakan untuk berkomunikasi nantinya. Khususnya pembahasan kita adalah konsonan. Jadi mungkin kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia kita sebut konsonan, kalau misalnya di dalam bahasa Thailand atau lebih tepatnya bahasa Thailandnya konsonan, itu kita sebut dengan kata hayansana.
Jadi konsonan dalam bahasa Thailand itu kita sebut Hayan Sana. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Hayan Sana, Hai, Mi, Si, Tua gitu. Jadi kayak Hayan Sana, konsonan dalam bahasa Thailand, Mi, Si, Tua. Ada 44 bentuk. Ya, jadi konsonan dalam bahasa Thailand itu ada 44 bentuk. Kalau misalnya konsonan alfabet yang kita ketahui mungkin itu memiliki sekitar 24 atau 23 bentuk. Nah, jadi konsonan dalam bahasa Thailand ini memiliki 44 bentuk konsonan. Jadi ada 44 bentuk konsonan di dalam bahasa Thailand. Kemudian ke-44 bentuk konsonan ini kita bagi lagi menjadi 3 kelas konsonan. Nanti ada kita masukkan kategori konsonan kelas menengah, konsonan kelas rendah, dan juga konsonan kelas tinggi. Seperti itu. Nah, kenapa sih harus dibagi menjadi 44 bentuk konsonan? Kenapa nggak disatuin aja? Kenapa harus dibagi menjadi 3 kelas konsonan dari 44 konsonan tersebut? Kenapa nggak disatuin aja satu kategori sebagai konsonan bahasa Thailand 44? Nggak usah dibagi berdasarkan kelas gitu. Kenapa harus dibagi berdasarkan kelas? Ya tentu saja ini ada penjelasannya. Kita ketahui bahwa bahasa Thailand itu merupakan salah satu bahasa tonal. Apa itu bahasa tonal? Yaitu bahasa yang setiap suku katanya memiliki aturan nada atau memiliki nada baca masing-masing. Nah, di dalam bahasa Thailand, untuk suku katanya itu kita bisa menentukan nada bacanya kira-kira dibaca dengan nada apa dari kelima nada baca yang ada. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Dengan yang namanya mengikuti aturan penentuan konsonan. Salah satu aturan penentuan nada dalam bahasa Thailand ya, salah satu aturan penentuan nada dalam bahasa Thailand adalah 3 kelas konsonan. Jadi nanti konsonan yang dari kelas menengah itu berbeda aturannya dengan kategori konsonan kelas tinggi. Jadi kalau kita mengkategorikan bahwa sebenarnya dia adalah konsonan kelas rendah, tapi secara penentuan nada kita mengikuti aturan konsonan kelas tinggi misalnya, ya tentu saja nada baca yang akan dihasilkan itu akan berbeda. Makanya kita sangat harus juga penting mengetahui 3 kelas konsonan ini. Oke, tapi untuk hari ini mungkin untuk saat ini untuk di awal mungkin kalian jangan terlalu fokus dulu pembagian 3 kelas konsonan ini. Mungkin fokus aja kepada bentuk dan juga bunyi konsonannya. Nanti kalau misalnya sudah diperlukan untuk kategori nada, ya kita bisa menggunakan kategori atau mengingat kelas konsonan tersebut. Oke, kita mulai dengan konsonan atau bunyi konsonan yang pertama. Nah, karena konsonan di dalam bahasa Thailand itu ada 4, jadi bukan satu konsonan itu satu suara, bukan seperti itu ya. Jadi ada beberapa konsonan yang menghasilkan satu suara yang sama, tapi ada juga satu konsonan yang juga hanya ada satu suara, seperti itu. Jadi tergantung dengan aturannya. Oke, kalau misalnya kalian sudah di-share di grup ya, nama-nama konsonan itu sudah di-share. Nah, di sini ada konsonan yang menghasilkan bunyi k. Jadi ini adalah bunyi ya, bukan namanya. Ketiga kategori konsonan ini menghasilkan bunyi k, seperti itu. Untuk kategori konsonan yang pertama, ini juga menghasilkan bunyi k. Kalau kita berbicara tentang konsonan ini kita baca dengan kategori konsonan kho, kwai. Kemudian konsonan ini adalah konsonan korakang. Lalu ada kategori konsonan kokai. Ketiga kategori ini adalah kategori dengan konsonan yang bentuknya berbeda dan juga namanya berbeda, tapi mereka memiliki bunyi yang sama yaitu bunyi k. Seperti itu. Oke, next. Kalau di Indonesia mungkin sering dibacanya eng atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya di Thailand itu ini bunyi nge itu jadi ada penulisan ada aturan penulisannya dalam beberapa bahasa khusus untuk bentuk aksaranya. Kalau misalnya dalam bahasa Thailand apakah ada aturan penulisannya? Ada. Kita punya aturan penulisannya juga. Tapi beberapa orang ya kalau misalnya dia mengikuti teori aturan ini, dia itu tulisannya malah agak sedikit hancur gitu. Tapi kalau misalnya nggak mengikuti, itu penulisannya bagus gitu. Ya, jadi tergantung kita sih sebenarnya, walaupun tidak mengikuti aturan gitu, tapi kalau misalnya memang bentukannya sesuai konsonan, itu lebih baik daripada kita ngikutin aturan tapi memang nggak kebaca sama sekali. Tapi pasti kalau misalnya kita ngikuti aturan itu sebenarnya sudah pastilah bentuknya sama, hanya terjadi pada beberapa orang sendiri saja seperti itu. Jadi kalau misalnya menurut saya latihan terlebih dahulu untuk menulis konsonan berdasarkan urutannya, atau latihan dulu untuk menulis konsonan berdasarkan aturan yang ada.
Oke, bagaimana aturan konsonannya? Kita sampaikan satu persatu. Oke, jadi sesuai bentuknya ya. Jadi aturan konsonan ini sesuai bentuknya untuk aturan penulisannya. Nah, secara teori dia mengatakan kalau misalnya suatu bentuk bukan hanya konsonan ya, tapi nanti bentuknya adalah aksara. Kalau misalnya dia bentuknya adalah bentuk aksara tersebut memiliki tanda bulatan, ya, satu tanda bulatan, maka mulailah dari tanda bulatan kecil tersebut. Seperti si konsonan kokwai, dia ada tanda bulatan di bagian tengahnya. Maka kita bisa mulai dari membuat tanda bulatan tersebut. Kemudian kita berakhirnya dia nanti dari mulai tanda bulatan tersebut, dia nanti akan berakhir di sebelah kanan. Ketika kita buat tanda bulatan tersebut, dia akan berakhir nanti di sebelah kanan. Seperti itu. Jadi dari tanda bulatan kita tarik ke bawah, kemudian tarik lagi ke atas, kemudian nanti dia berakhir di sebelah kanan. Oke, kemudian begitu juga dengan kategori lain, seperti konsonan khorakhang, ya, seperti kategori konsonan khorakhang. Oke, yang lain bisa lihat screen saya, sembari saya jelaskan kembali. Seperti kategori konsonan khorakhang, ya, di sini kita bisa lihat. Belum ada screen-nya, Pi. Oke, yang lain bisa lihat? Oh, screen-nya ada tapi nggak di spotlight, Pi. Bisa tolong spotlight. Ini sudah saya pin. Screen-nya sudah saya pin. Udah kelihatan? Udah, Pi, udah. Sudah. Oke ya, kita lanjut. Nah, kemudian kalau misalnya di suatu konsonan tersebut ada dua bulatan seperti konsonan khorakhang ini kan ada dua bulatan nih, dimulai dari sini kemudian ini. Nah, untuk kategori penulisannya kita ambil dari bulatan paling kiri. Jadi boleh dia kalau misalnya nanti ada yang di sebelah bawah ya diambil dari bulatan kiri sebelah bawah. Kalau misalnya bulatan kiri sebelah atas ya kita ambilnya dari bulatan kiri sebelah atas. Kebetulan di sini bulatannya itu dia kategorinya adalah berasal dari sebelah kiri paling atas. Jadi kita mulai aja dimulai dari bulatan kiri paling atas seperti itu. Kita tulis dari bulatan paling kiri sebelah atas. Kemudian setelah kita tulis seperti ini ya, seperti ini bentuk kategorinya, kita tarik ke bawah. Nah, barulah di sini kita buat simpul untuk kita tarik ke belakang. Barulah di bawah yang tadi ini kita buat simpul ditarik ke belakang, kemudian kita tarik ke bagian atas gitu ya, di bagian atas. Oke. Nah, ya disematkan masing-masing ya seperti itu. Ada yang bisa jelasin bagaimana caranya? Silahkan supaya yang lain nggak bingung. Kayaknya kelihatan ya screen saya. Mungkin bisa kalian perbarui jaringan kalian, keluar kemudian masuk lagi, kemudian nanti bisa dicek aja kira-kira yang mana lagi presentasi nanti disematin aja. Oke, kita masuk kepada konsonan Hokkaido. Teorinya sama ya, karena di sini ada tanda bulatan ya, kita mulai dari kategori tanda bulatan tersebut. Ya, kita mulai dari kategori tanda bulatan tersebut. Karena di sini ada kategori tanda bulatan. Oke, ya kalau gitu, kalau misalnya memang banyak yang nggak kelihatan, materinya saya share di grup aja, jadi bisa sambil mantengin materinya juga boleh, atau ya nanti diusahakan untuk diulang ini, dilihat kembali untuk kategorinya ya. Oke, kemudian di sini bisa kita lihat lagi, kita punya di sini adalah konsonan ngongu. Nah, si konsonan ngongu ini untuk kategori bulatannya itu berada di bagian kanan. Maka ya seperti biasa kita mulai dari kategori bulatannya, dimulai dari sebelah kanan. Oke, jadi kalau kalian nggak kelihatan kategori screen saya, itu bisa dicek di grup kelas kita, sudah saya share file materinya, jadi bisa sambil dibayangin lah bagaimana penulisannya. Oke, kemudian kita lihat di sini ada beberapa kategori konsonan yang masukkan bunyi c. Kita ada konsonan cocang, kemudian coce, dan juga cocing. Oke, kategori konsonan ini ya, si cocang ini sudah tidak perlu saya jelaskan lagi cara penulisannya karena kita sudah tahu dimulai dari bulatan aja. Kemudian dia ada ekornya di belakang. Kalau misalnya si kokai itu, kalau misalnya si kokai itu kakinya lurus. Kalau cocang ini dia ada ekornya. Kemudian si coce. Nah, di sini ada dua bulatan. Kita mulai dari bulatan paling kiri. Bulatan paling kiri di mana ya? Yang paling bawah seperti itu. Nanti untuk kategori secara keseluruhannya nanti saya kirim melalui link video ya. Kalian bisa saksikan.
Oke, kemudian setelah konsonan coce, di sini kita punya kategori konsonan cocing. Cocing, ini juga sama pembacaannya kita baca dengan bunyi c. Kemudian selanjutnya ada beberapa konsonan yang menghasilkan bunyi s. Di sini ada yang pertama adalah konsonan sosok, kemudian ada konsonan sosala, kemudian soresi, dan juga ada konsonan sosea. Jadi kategori konsonan ini semuanya menghasilkan bunyi pembacaan s. Kategori keempat konsonan ini semuanya menghasilkan bunyi pembacaan S. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan bentuk seperti ini, ya kita baca aja dengan bunyi S. Kita baca aja dengan bunyi S. Kemudian ada juga konsonan yang menghasilkan bunyi pembacaan Y. Ada dua konsonan, yaitu adalah konsonan yoying dan juga yoya. Ya, kedua kategori konsonan ini yaitu adalah konsonan yoying dan juga yoya. Ini kategorinya adalah sama-sama menghasilkan bunyi pembacaan Y. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan konsonan ini dibaca aja dengan bunyi Y. Kemudian beberapa konsonan yang menghasilkan bunyi bacanya lah Yang pertama ada konsonan homon ho. Kemudian diikuti dengan kategori kedua yaitu adalah konsonan tofutau. Kemudian ada kategori konsonan torhahan. Kemudian ada kategori konsonan torhan. Lalu ada konsonan thorhong, lalu diikuti dengan konsonan thorhung, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa kategori konsonan yang menghasilkan bunyi t, konsonan yang menghasilkan bunyi t, seperti itu. Oke, nah kemudian di sini kita punya konsonan dengan bunyi n, ya, konsonan dengan bunyi n. Kita ada dua kategori konsonan dengan bunyi N. Yang pertama kita punya konsonan nonen, kemudian ada konsonan nonu, nonen, dan juga nonu. Kedua kategori konsonan ini sama-sama menghasilkan bunyi pembacaan N. Oke, sebelum kita lanjut kepada kategori konsonan lainnya, mungkin sembari kita perbaiki masalahnya, saya mau nanya dulu, masih ingat dengan kategori konsonan yang menghasilkan bunyi S tadi? Ada konsonan apa saja? Ada yang mau jawab? Konsonan yang menghasilkan bunyi S tadi, nama-nama konsonannya ada apa saja? Ada yang tahu? Cuma tahu dua. Sosea. Sosea sama sosok. Sosea, soresi, sosala. Sama Oke. satu lagi sosok. Soso, sosala, soresi, sosea. Oke, bagus. Kemudian konsonan yang memiliki bunyi T, di sini saya mau yang jawab adalah username-nya Imam. Silakan Imam. Konsonan yang memiliki bunyi pembacaan T, silakan. Gimana Imam? Konsonan apa saja yang menghasilkan bunyi pembacaan T? Oke, ada yang mau bantu? Oke, silahkan Han. Konsonan apa? Yang pe ya, Pi. Iya, benar banget yang T. Pho Phan, Pho Sampao, Pho Pheng. Oke, ya itu adalah konsonan T ya, yang menghasilkan bunyi pembacaan T. Pho Phan ya, kemudian Pho Sampao, kemudian selanjutnya adalah Pho Pheng. Kalau misalnya konsonan T tadi kita ketahui ada konsonan homon Tho, kemudian Tho Putau, Tho Tahan, Tho Thong, Tho Tan, dan juga Tho Thung, seperti itu. Oke, ya kemudian kita coba lanjut lagi. Ada selain tadi kan pembacaannya menghasilkan pembacaan bunyi P, yaitu Pho Phan, Pho Sampao, dan juga Pho Pheng. Kemudian ada konsonan menghasilkan bunyi F. Konsonan yang menghasilkan bunyi F, di sini kita punya dua kategori, yaitu adalah konsonan Pho-Fa dan juga konsonan Pho-Faan. Oke, jadi ada dua kategori konsonan. Kemudian selanjutnya konsonan yang menghasilkan bunyi M, yaitu kita punya kategori konsonan MOMA. Konsonan yang menghasilkan bunyi pembacaan M, kita punya kategorinya konsonannya adalah konsonan MOMA. Konsonan ini kita baca dengan bunyi M.
Oke, next kita masuk kepada kategori konsonan rorea atau konsonan yang kita baca dengan bunyi R. Jadi kita punya satu konsonan nih yang dapat menghasilkan bunyi pembacaan R. Konsonan tersebut kita sebut dengan rorea. Penulisannya di bulatan yang ada di bawah, kemudian tarik ke atas. Untuk kategori si konsonan rorea. Next, kita punya kategori konsonan yang menghasilkan pembacaan bunyi L. Kita punya konsonan lo, cula, dan juga konsonan loling ya. Jadi ada lo, cula, yang ini. Kemudian diikuti dengan kategori konsonan loling. Ya, karena di sini ada bulatan sesuai aturan yang kita pahami untuk kategori pembacaannya. Kemudian ada kategori konsonan yang dibaca dengan bunyi H. Kita punya dua kategori konsonan, yaitu honafuk dan juga hohib. Honafuk dan juga konsonan hohib. Untuk hohib ini kita tulis dari bulatan yang paling atas di sebelah. Pi, suaranya hilang, Pi. Oke, ya kita coba lanjut ya. Di sini kita lanjut kepada kategori konsonan berikutnya, yaitu adalah konsonan yang kita baca dengan bunyi T. Yang pertama di sini kita punya kategori konsonan thopata. Konsonan thopata ini untuk kategori konsonannya kita mulai dari penulisan bulatan yang ada. Kemudian kita tulis seperti biasa, aturan yang seperti kita pahami. Kemudian berikutnya kita punya kategori konsonan yang kedua untuk bunyi T, yaitu kita punya konsonan total. Kita punya kategori yang kedua, yaitu adalah konsonan total. Nah, untuk kategori konsonan total ini juga penulisannya sesuai aturan yang kita punya. Oke, next di sini kita punya kategori konsonan yang berikutnya ya, yaitu adalah konsonan yang kita baca dengan bunyi B. Ada kategori konsonan yang kita baca dengan bunyi B. Yang pertama di sini adalah konsonan bobaimai. Konsonan bobaimai ya, ada konsonan bobaimai yang kita baca dengan bunyi B. Penulisannya dimulai dari bulatan yang berada di atasnya, kemudian kita buat seperti ini. Ini adalah konsonan yang dibaca dengan bunyi B. Kemudian ada konsonan yang kita baca dengan bunyi P. Ya, bobaimai dibaca dengan bunyi B, dan kemudian ada kategori konsonan P. Kita bacanya adalah popla, seperti itu. Oke, nah untuk kategori konsonan ini hampir sama penulisannya kayak bobaimai, hanya saja kategori konsonan popla ini kakinya lebih panjang ya, kakinya lebih panjang daripada si konsonan yang si bobaimai tersebut ya, yang kategori konsonan bobaimai tersebut. Oke, next di sini kita punya kategori berikutnya adalah konsonan yang dibaca dengan bunyi D. Kita ketahui ada dua di sini yang akan menghasilkan bunyi pembacaan D. Yang pertama adalah konsonan do syada, kemudian konsonan dodek, konsonan do syada dan juga konsonan dodek. Oke, seperti itu. Gogai seperti itu. Oke, ya jadi kalau ini sebenarnya masalah romanisasi sih. Jadi kalau misalnya, walaupun kalau misalnya dia romanisasikannya dengan bunyi G, I think itu nggak masalah gitu. Tapi pembacaannya itu jangan G-nya Indonesia, tapi kita bacanya ke, ya kokai, seperti itu. Kemudian ada kategori konsonan cocan. Oke. Nah, cocan itu kita baca dengan bunyi C. Jadi di antara C dan juga J. Oke, next kita lanjut. Di sini kita punya konsonan yang memiliki bunyi W, yaitu kita punya kategori konsonan wowen. Jadi konsonan ini akan menghasilkan bunyi W. Dan yang terakhir kita punya silent konsonan di sini, yang mana silent konsonan tersebut adalah oang. Oke, kenapa konsonan oang ini dikategorikan sebagai silent konsonan? Karena memang kategorinya konsonan ini tidak memiliki bunyi sama sekali. Jadi apa fungsinya kalau misalnya dia tidak memiliki bunyi? Nah, dia nanti difungsikan sebagai pembantu vokal berdiri. Kalau misalnya sama kayak aturan bahasa Korea ya, kalau misalnya kalian ada yang pernah belajar bahwa vokal itu tidak dapat berdiri sendiri. Sama kayak bahasa Thailand bahwa vokal itu tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dia membutuhkan konsonan untuk membantu dia berdiri.
Adapun konsonan yang digunakan sebagai konsonan pembantu kepada vokal tunggal untuk berdiri adalah si konsonan hanaku. Seperti itu. Oke, nah itu dia untuk kategori pembahasan konsonan yang mungkin kita sudah bahas secara keseluruhan beberapa kategori konsonan. Kita tidak akan bahas secara mendalam lagi karena sudah dipelajari secara berulang-ulang. Kemudian untuk penulisannya juga nanti akan saya share. Oke, di sini saya sangat banyak sekali melihat keluh kesah kalian ya di grup PBT kita. Nah mungkin itu yang terakhir yang dikirim Shopee COD ya, Shopee maksud saya. Shopee itu mungkin Udah kamu udah. Udah bisa. Oke ya, itu kamu nyalain subtitlenya. Saya bacanya kok kapan? Mungkin subtitlenya bisa dimatiin aja gitu ya, supaya nanti bacanya sesuai gitu ya. Oke, nah itu dia ya. Jadi secara keseluruhan untuk pembahasan konsonan sebenarnya hanya itu ya. Kita selalu mengulang-ulang kategori konsonan, vokal. Jadi maknanya sebenarnya yang berbeda itu hanyalah bentuknya. Jadi sama saja, mungkin hanya kita belum terbiasa. Kalau misalnya kita biasanya melihat bentuk penulisan seperti ini, itu kita kalau misalnya kita lihat suatu bentuk konsonan yang awam kita ketahui, konsonan di dalam bahasa Indonesia yang awam kita ketahui, salah satunya contohnya seperti ini, konsonan ini. Kita bisa tahu, oh ini adalah konsonan W, dibaca dengan bunyi W seperti biasa yang kita ketahui. Tapi kalau misalnya kita ketemu dengan konsonan wowen, yang kita lihat, sebenarnya bunyinya sama-sama dibaca dengan bunyi W. Hanya saja bentuk penulisan si konsonan tersebut, yang kita belum terbiasa. Jadi sebenarnya konsonan W dari penulisan bentuk wowen dengan W yang ada di sebelah kanan kita ini itu sama aja, dibaca sama-sama W. Hanya saja kita belum terbiasa dengan bentuk aksara. Jadi kita bingung gitu. Jadi untuk memahaminya adalah kita pahami dulu, kita rajin latihan menulis konsonan dan juga bunyinya gitu. Jadi kita tulis, oh konsonan ini ya sama dengan W, kita tulis saja. Jadi kalau misalnya nanti kita ketemu konsonan wowen seperti ini, ya kita baca dengan bunyi W. Oke, kalau misalnya kalian pernah ketemu atau pernah kita kan udah share vokal juga di grup kelas kita. Kalau misalnya kalian pernah ketemu sisara A panjang atau vokal A panjang, sisara A panjang atau kategori vokal A panjang seperti ini kan bacanya dengan bunyi A seperti itu. A. Jadi ketika ditambah si wowen tambah sara A ini gimana bacanya? Ya tinggal ditambah aja bunyi W ditambah dengan bunyi A gitu. Maka untuk kategori wowen tambah sara A itu kita sebutnya wa. Seperti itu aja. Jadi sebenarnya simple apabila kita sudah tahu, oh bentuk ini dibaca dengan bunyi ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang harus kita pahami lagi dalam pengejaan. Kalau misalnya kita menyebutkan bunyi konsonan tunggal, seperti konsonan W ini biasanya kita tambah dengan vokal E. W, seperti itu. Atau misalnya konsonan B kita tambah dengan bunyi vokal E. B. Atau misalnya konsonan S kita tambah dengan bunyi S, dengan bunyi E di depan, S, seperti itu. Nah, kategorinya adalah seperti itu. Tetapi di dalam bahasa Thailand, kalau misalnya dia semua vokal tunggal, itu ditambah dengan bunyi O. Jadi kalau misalnya kita mengeja ketemu wowen seperti ini kan bunyinya dibaca dengan bunyi W, tambah aja dengan bunyi O. Jadi wo. Ya, jadi misalnya wo tambah sara A. Wo, a, wa, kita biasanya mengejanya seperti itu. Atau misalnya konsonan lain, konsonan kokai yang dibaca dengan bunyi K, ya K, ke, ya. Jadi kalau misalnya untuk secara pengejaan itu tambah aja dengan bunyi O, ko. Itu makanya ketika kita mengucapkannya kokai, wowen, jadi wo, ko, ho, so, seperti itu. Oke, nah. Kemudian untuk kayak penambahan, misalnya namanya adalah si konsonan kokai, kurang lebih seperti itu, si konsonan kokai. Kenapa kita sebutnya kokai? Nah, karena kata kai itu yang artinya ayam ada si konsonan kokainya, menggunakan konsonan kokainya. Maka digunakan untuk kategori namanya adalah kokai. Kurang lebih seperti itu. Sama kayak kita misalnya B, kita ibaratkan kayak B baju. Kenapa kita pilih kata baju? Karena pada kata baju tersebut ada konsonan B. Itu untuk kategori penamaan. Oke. Nah, jadi untuk
hari ini untuk kategori fokusnya, walaupun kita ketahui ada kategori penamaan dan juga lainnya, kita fokuskan aja mengenal bentuknya terlebih dahulu. Ya, jadi bentuknya seperti apa, kemudian dia dibaca dengan apa, dengan bunyi apa. Seperti kayak konsonan wowen tadi, gimana bentuknya? Kemudian dia dibaca dengan bunyi apa? Oh, bunyi W. Jadi ketika kita ketemu dengan konsonan tersebut, bentuk seperti itu kita bisa ketahui pembacanya dibaca dengan bunyi W. Oke. Kemudian kalau tadi itu dikatakan 44 dalam bahasa kalau misalnya kita pahami tadi, kalau kita hitung secara keseluruhan yang kita pelajari tadi itu ada 4 konsonan. Kenapa? Karena dalam bahasa Thailand ada 2 konsonan yang tidak kita gunakan lagi, yaitu adalah konsonan hohon dan juga konsonan hokwai. Hohon berasal dari konsonan kelas rendah, dia digantikan oleh hokwai. Kemudian hokwat berasal dari konsonan kelas tinggi, digantikan oleh kategori konsonan hokai. Kedua kategori konsonan ini sama-sama menghasilkan bacaan k gitu ya, bunyi k. Oke, nah kemudian kita masuk kepada kategori kelas konsonan yang juga sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting ya? Karena nanti dalam penentuan nada ya, ini adalah aturan yang harus kita pahami. Oke, sebenarnya di grup kelas kita juga sudah di-share ya konsonan berdasarkan kelasnya. Konsonan berdasarkan kelasnya, kemudian di media internet juga kita bisa banyak ketahui beberapa kategori konsonan berdasarkan kelasnya. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat dari modul kita yang di-share, itu kalau misalnya tadi konsonan yang ditulis, yang dicetak menggunakan warna hitam, itu masuk kategori konsonan kelas rendah, kemudian yang berwarna biru, hijauan maybe itu konsonan kelas menengah, kemudian yang berwarna merah itu masuk kategori konsonan kelas tinggi. Oke, jadi kita tahu aja pengkategoriannya. Oh, ini konsonan kelas rendah, ini konsonan kelas menengah, dan juga konsonan kelas tinggi. Seperti itu. Oke, jadi kita pahami bahwa konsonan itu adalah salah satu penyusun utama dalam sebuah bahasa. Salah satu penyusun utama dalam sebuah bahasa. Kenapa? Ya, karena dari konsonan tersebutlah nantinya ketika dia digabung dengan vokal, itu nanti menciptakan sebuah kata yang memiliki makna, tentu saja yang kita gunakan sebagai kategori untuk berbicara. Kemudian selanjutnya, untuk memahami konsonan ini, ya kita pahami dulu seperti yang saya katakan, pahami dulu bentuknya dan juga bunyinya. Jadi kalau misalnya, oh bentuknya seperti ini, dia menghasilkan bunyi ini, seperti itu. Jadi jangan dulu fokus kepada namanya. Setelah kita memahami bentuk, kemudian bunyinya, barulah kita bisa fokus ke namanya, gitu. Ya, jadi artinya kita udah aman dalam pembacaan, kita udah hafal bunyinya dan juga bentuknya, barulah kita fokus kepada penamaan, gitu. Untuk penamaannya seperti yang sudah di-share, atau kalian juga bisa searching di media internet lainnya. Seperti kita biasanya, kalau kita ketemu di yang mana konsonan tersebut menghasilkan bunyi R, konsonan tersebut menghasilkan bunyi R, dia adalah, kita sebutnya konsonan yang bentuknya seperti ini menghasilkan bunyi R gitu. Kita udah tahu itu. Nah, ketika kita sudah tahu, maka kita masuk ke level berikutnya, yaitu adalah memahami namanya. Oke, ternyata konsonan yang seperti ini yang menghasilkan bunyi R itu kita sebut dengan kategori konsonan rorea. Seperti itu. Kenapa kita juga penting untuk memahami nama konsonan? Ya karena kalau misalnya nanti misalnya ketika kita di dunia pendidikan atau misalnya di kantor dan lain sebagainya, seandainya kita menggunakan penulisan dan juga mereka mengeja kategori konsonannya. Misalnya ada kategori pendaftaran dan lain sebagainya, ada nama seseorang, kita harus menuliskan sebuah nama gitu. Ya, mungkin namanya lah Hanaut dan lain sebagainya. Jadi dia mengeja namanya Hohanono Salaul Farhan, seperti itu. Powen Salaul Farhan. Jadi kalau misalnya kita yang nggak ngerti namanya, apa konsonan Popan yang gimana, Nonu yang gimana, seperti itu. Makanya kita juga penting untuk memahami nama konsonan. Oke, jadi secara kategori kesimpulannya bahwa konsonan bahasa Thailand itu sama seperti halnya konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia, yaitu menggunakan bunyi untuk pengucapan konsonan tersebut. Hanya saja di dalam bahasa Thailand, bentuk dari penulisan si konsonan tersebut menggunakan aksara, sehingga kita belum terbiasa. Untuk membiasakannya, kita harus sering latihan penulisan konsonan.
kita harus sering latihan penulisan konsonan sehingga nantinya kita terbiasa. Kalau misalnya melihat satu konsonan dalam bahasa Thailand, kita bisa tahu bagaimana pembacaan atau bunyi yang dihasilkan seperti itu. Seperti contohnya seperti yang kita lihat di screen, ada konsonan ini. Jadi kalau misalnya kita belum mengetahui aksara itu, kok ini konsonan apa, bunyinya apa. Padahal si konsonan yang kita pahami atau konsonan yang bentuknya seperti yang di atas ini yang kita tuliskan, ini sama bunyinya, sama alfabet yang kita ketahui, sama konsonan yang kita ketahui kalau kita bacanya dengan bunyi M. Ya, sama dengan kategori konsonan yang kita baca dengan bunyi M. Jadi intinya kita pahami dulu bentuk penulisan si konsonannya, baru kita pahami bunyinya. Setelah memahami kategori tersebut, maka kita bisa membacanya. Nanti tinggal penggabungan dengan kategori pembacaan konsonan, kemudian nanti aturan-aturan pembacaan lainnya di dalam bahasa Thailand. Oke, mungkin untuk pengenalan konsonan terlebih dahulu hanya sampai di situ saja ya, karena nanti kita bisa pahami beberapa bentuk kategori konsonan yang bisa menghasilkan bunyi. Beberapa bentuk kategori konsonan yang dapat menghasilkan bunyi. Nanti kalian latihan latihan tulis konsonan ini sampai benar-benar hafal gitu. Oke, konsonan ini menghasilkan bunyi ini, konsonan ini menghasilkan bunyi ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti banyak yang memaksakan kayak menghafalkan, ada 44 konsonan nih. Banyak yang memaksakan untuk menghafal secara keseluruhan 20 konsonan satu hari dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa menghafal 20 konsonan satu hari, itu jangan dipaksakan. Karena nanti kalau misalnya kita terlalu banyak juga, nanti hafalan kita hilang. Gitu. Jadi nggak apa-apa menghafal 3 konsonan satu hari, 5 konsonan satu hari, itu nggak masalah. Yang penting kita ingat, kita bisa tahu bagaimana bentuknya dan bagaimana bunyinya. Setelah kita hafal secara keseluruhan bentuk dan juga bunyinya, barulah kita mengkategorikan penyesuaiannya sebagai kategori penyesuaian namanya. Nama konsonan tersebut dibaca dengan bunyi apa, seperti itu. Oke, itu dulu untuk konsonan dalam bahasa Thailand. Ada yang ingin ditanyakan untuk kategori konsonan? Silahkan, ada yang ingin bertanya? Pi, saya mau nanya, itu kan gorgai sama kolkai. Di buku saya dia bilang gorgai. Dia bilang, apa beda? Ya, ini sebenarnya masalahnya cuma untuk peromanisasian saja sih. Jadi kalau misalnya kokai, itu dia romanisasikan dengan kategori GOR, seperti itu ya. Jadi mungkin dia romanisasi gorgai, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu yang kita pahami gitu, itu yang kita pahami. Tapi sebenarnya pembacaannya itu sama saja, pembacaannya sama saja. Kenapa kita bermasalah dengan kategori romanisasi? Karena biasanya kita nggak boleh berpatokan dengan romanisasi. Kenapa? Karena satu orang itu cara dia meromanisasikan itu berbeda, seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti buku yang textbook yang mungkin kamu ambil, itu dia meromanisasikan dengan kata gorgai untuk kategori konsonan kokai, seperti itu. Dan sebenarnya untuk kategori pembacaannya itu sebenarnya sama saja. Jadi walaupun di situ ditulis dengan kategorinya kita sebut kokai, kita jangan baca gorgai. Kenapa? Karena kita fokusnya kepada bunyi, bukan peromanisasian. Ini yang sering banyak sekali yang terjadi masalah pada kita sebagai pembelajar bahasa Thailand, yang mana kita lebih berpatokan kepada romanisasi. Jadi kalau misalnya seperti ini ya kita bacanya gorgai sesuai aturan kita. Tapi kalau misalnya dalam menurut mereka aturan secara umum bunyi o dan juga r ini bukan dibaca or tapi o seperti itu. Jadi pembacanya kokai. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya tidak ada bedanya, hanya masalah romanisasi. Dan kalau misalnya memang bermasalah kita dengan romanisasinya, alangkah lebih baiknya kita jangan terlalu fokus kepada romanisasi, tapi fokuslah kepada konsonan dan juga vokalnya. Si A bisa saja cara meromanisasikannya itu beda dengan si B. Misalnya ada yang meromanisasikan seperti ini, gorga yang kita katakan tadi.
Ada juga yang meromanisasikan seperti ini, gogai. Ada juga yang meromanisasikan seperti ini, kokai. Ada juga. Jadi sebenarnya kategori tersebut, peromanisasian tersebut itu merujuk kepada satu arah, yaitu si kategori konsonan kokai. Maka untuk kategori itu fokusnya kita jangan membaca romanisasi, bacalah aksaranya. Gimana kita bisa tahu aksaranya? Ya dari kita mempelajari seperti ini, konsonan vokal. Jadi kita tahu, oh ternyata konsonan yang bentuknya kategorinya adalah seperti ini, ya si konsonan yang kita bacanya seperti ini, itu menghasilkan bunyi pembacaan ke, ya. Bukan, walaupun diromanisasikan G, jangan dibaca dengan bunyi G langsung, tapi ke gitu, ke. Ya, jadi kalau misalnya dia bentuk konsonan tunggal, ini kan tunggal nih, kokai, tunggal langsung ditambah dengan bunyi vokal O, jadi pembacaannya ko. Kemudian nanti kita pahami penulisannya ada si sarai, ya, tambah tanda nada me. Nah, jadi si yang di depan si konsonan kokai ini adalah sarai. Sarai tersebut kita baca dengan bunyi I. Kemudian si kokai tersebut kita bacalah dengan bunyi G. Itulah kita bisa bacanya dengan kategorinya adalah si kokai, karena di sini bacanya adalah kai, kokai, sarai, kai. Jadi kokai. Sekali lagi jangan fokus kepada kategori romanisasian, tapi fokuslah kepada kategori pembacaan bunyi dari si konsonan itu sendiri. Oke, bisa difahami atau ada pertanyaan lain? Pi, aku mau nanya, Pi. Oke, silakan Ica. Kan konsonan kan dibagi 3 kelas, yaitu kelas rendah, menengah, dan kelas atas kan. Apakah setiap kelas itu salah satunya seperti kelas atas? Apakah pembacanya itu panjang kayak kunha gitu? Oke, untuk panjang pendeknya sebuah pembacaan itu tidak tergantung pada kelas konsonan ya. Karena untuk kategori pembacaan panjang pendeknya sebuah pembacaan itu tergantung kepada kategori vokalnya. Itu tergantung dari kategori vokalnya. Jadi ada vokal panjang dan juga ada vokal pendek. Jadi bukan tergantung dari kelas konsonannya, mau itu atas, bawah, menengah, itu tidak tergantung. Ya, jadi kalau misalnya dalam kategori penulisan dia menggunakan penulisannya adalah vokal panjang, misalnya kamu katakan khaufun ha seperti ini. Ya, kalau misalnya dia menggunakan kategori vokal panjang, ya kita bacanya ha seperti itu. Dengan kategori penulisan panjang tentunya, dengan penulisan vokal panjang. Jadi bukan berpengaruh kepada si kategori konsonannya dia kelas atas, jadi harus panjang atau kelas tinggi, jadi dia harus dibaca panjang, gitu. Tidak berpengaruh, tergantung vokalnya. Jadi kalau dia vokalnya menggunakan vokal pendek seperti ini, ya kita baca sebagai kategori yang pendek, ha atau ha seperti itu. Khopun ha, kalau dia yang pakai vokal panjang, khopun ha seperti itu. Jadi tergantung vokalnya ya, kalau misalnya masalah bunyi panjang dan juga pendeknya. Oke, seperti itu Ica, bisa dipahami atau ada pertanyaan lain? Makasih, Pi. Oke, ya, sama. Mau nanya, Silahkan. mau tanya tentang silent konsonan yaitu oang. Kan aku pernah baca kalau yang mau nulis ya ingin kan depannya pakai oang. Terus ada muridku namanya Oruma. Depannya tuh pakai oang juga tapi dibacanya sebagai apa namanya? Huruf vokal O gitu. Terus itu bedainnya gimana ya? Soalnya kan katanya kalau oang itu nggak bisa berdiri sendiri. Misalkan kalau ada sara di depan gitu. Oke, bisa di spell, maksudnya bisa diejakan dari kata Osma tersebut dia menggunakan konsonan apa saja, masih ingat? Oang, terus abis itu rorea, sarau, moma, saraa, Diagonal. oruma, Oang, rorea, serau pendek atau panjang? Serau ya, pendek. sarau pendek ya. Oh ya, kemudian Moma, ya saraa, saraa panjang. Ya. Panjang. Oke. Nama nama orangnya adalah Orma, seperti itu? Oruma. Harusnya gimana? Oruma.
Namanya adalah oruma, seperti itu. Iya. Oke. Dia dapat penulisannya dari mana? Hah? Dia tahu penulisan namanya seperti ini dari mana? Pernah dia Namanya emang itu. ya, namanya adalah emang itu dia Iya. orang Thailand. Iya, orang Thailand. Oke, oruma seperti itu ya. Oke, jadi di sini kategorinya adalah memang oang ya. Dia di sini oang, tapi ya kalau misalnya kita belajar bahasa Thailand itu banyak kita akan temukan kategori kata-kata seperti ini gitu. Yang bagaimana cara pembacaannya kok beda dari kategori penulisannya. Oke, kita bahas dari kategori yang pertanyaan pertama. Di sini ada oang. Untuk kata ya, di sini oangnya nggak dibaca. Nah, ini memang udah ada aturannya, sudah ada ketetapannya. Dia hanya pada 4 kata, yaitu ya, yang, seperti itu ya. You, ya, kemudian ya dan ya. Oke, 4 kata. Kemudian di sini kenapa kita bisa baca dengan kata rumah seperti itu? Ya sebenarnya kalau misalnya secara penulisan, secara aturannya, kalau misalnya saya bacanya ini, kalau misalnya kita baca secara aturan bahasanya, ini bacanya adalah rumah seperti itu, rumah. Kemudian kenapa bisa oang? Kalau misalnya kita tarik semua aturan bahasa yang kita pelajari, oang ini bisa juga dikategorikan dibaca sebagai kategori vokal o apabila dia diikuti oleh 2 konsonan gitu. Kecuali mungkin di sini ada rorea yang dia double tapi tidak dituliskan secara aturan penulisan. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu? Karena kita kembali ke akar bahasanya. Jadi secara aturan penulisan yang kamu bilang ini dibaca oruma itu secara aturan penulisan bahasa Thailand secara teori itu secara tidak bisa dijelaskan secara teori seperti itu. Kenapa? Karena kita balik dulu kepada akar bahasanya. Secara teori dalam bahasa Thailand itu tidak bisa dijelaskan. Jadi bagaimana penjelasannya kita masuk kepada akar sejarah bahasa. Oke, bahasa Thailand itu diambilnya dari bahasa Hammer. Sama kayak kita, ada beberapa kosakata yang kita ambil dari bahasa Belanda, bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya aturan yang seperti ini, kalau misalnya secara bahasa Thailandnya, itu lebih tepatnya kita baca dengan kata aruma seperti itu, bukan oruma. Kalau misalnya memang dibaca dengan kategori oruma, ini paling enggak dia memiliki kategori sara o di depannya gitu, kategori sara o di depannya. Nah, tapi kategorinya kembali lagi ya, kalau misalnya kita memang sering ngecek nama orang Thailand, itu banyak yang penulisannya tidak sesuai dengan kategori pembacaannya. Kenapa? Karena mereka untuk kategori nama sendiri ini banyaknya mereka mengambil penulisan dari bahasa Hammer. Seperti itu. Jadi penulisan dari bahasa Hammer yang mana diadaptasi ke dalam sebuah nama, makanya untuk kategori namanya tersebut dia perlu yang namanya pembedahan suku kata. Tapi kalau misalnya kita coba bedah kategori ini sesuai yang saya pelajari, teori yang saya pelajari, itu harusnya adalah seperti ini gitu. Jadi tidak secara pembedahan. Oke, secara aturan bahasa Thailand. Tapi kalau misalnya secara aturan bahasa Hammer yang menjadi dasarnya, saya rasa itu tidak masalah. Jadi kita tinggal mengikuti pembacaan saja. Jadi nanti semakin kita belajar bahasa Thailand, semakin banyak kita temukan kata-kata yang tidak masuk akal kalau misalnya ada yang bilang seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kata-kata yang tidak masuk akal ini kita cukup kategorikan ikut saja, karena mereka juga kalau misalnya kita minta jelasin kepada mereka juga nggak tahu gitu. Mereka juga mengatakan oh ini dibacanya emang gini gitu. Kenapa? Karena memang struktur bahasa dasarnya itulah bahasa Hammer. Jadi yang bisa menjelaskan itu adalah kategorinya yang memang menguasai bahasa Hammer seperti itu. Jadi kembali ke akar bahasanya. Sama kayak kita bahasa Indonesia. Secara kata penulisan ada suatu kata misalnya pergi, kenapa bisa kata pergi itu jadi kata pergi seperti itu, kenapa enggak kata lain untuk menggambarkan pergi ya, karena udah seperti itu, kita nggak bisa mengubah lagi karena memang udah dasarnya seperti itu ya. Oke, bisa dipahami atau ada pertanyaan lain atau mungkin nanti bisa diskusi aja
kalau misalnya memang dia tahu namanya, mungkin dia sudah memahami aturan pembedahannya gitu ya. Tapi ini sesuai aturan pembedahan bahasa Thailand yang memang seperti itu. Harusnya bacanya lah aruma, bukan orma. Kecuali dia menambahkan kategori konsonan rorea di sini. Ada double rorea yang kategori pembedahannya adalah seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalnya si oang ini diikuti oleh satu konsonan, maka si oang ini sudah tentu yang namanya menyimpan bunyi si sara-o pendek. Sara-o pendek. Karena si sara-o pendek ini ketemu dengan konsonan akhiran rorea-nya di sini dia double, maka si sara-o pendek ini menghilang sehingga menghasilkan bentukannya yang oang saja, tapi tetap dibaca dengan bunyi o gitu. Nah, karena di sini penyesuaian nama yang harusnya rorea itu dia baca dengan bunyi n, jadi dia penyesuaian saja dia bacanya dengan bunyi r kembali lagi karena aturan si bahasa Hammer sebelumnya. Seperti itu, ya. Mungkin bisa dilihat dulu pembedahan suku kata dari namanya itu seperti apa. Oke, ada pertanyaan lain atau sudah dapat difahami? Kapi sudah. Oke, yang lain ada pertanyaan? Artinya kalian sudah memahami secara keseluruhan, benar? Oke. Sudah, Ya, Pi. jadi ya untuk hari ini mungkin kita cukup sampai di sini ya karena kalian sudah memahami kategori konsonan dan juga vokal dan juga lain sebagainya. Ya, nanti akan kita lanjut. Kalau misalnya kita mau buat nama Khairul Jamal, bagaimana ya? Kita sesuaikan dengan kategori konsonan dan juga vokal sih sebenarnya. Jadi ya nama kita apa gitu. Jadi Khairul biasanya kita menggunakan Hohib. Ini untuk nama tergantung kita ya. Biasanya ada roruga karena namanya Khairul tapi roruanya kita kasih tanda maikaran. Kemudian masuk suku kata kedua serau lolingnya karena di sini harusnya menjadi bunyi n, jadi biasanya kita kasih dengan tanda maikaran seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya Jamal mungkin saja kategori konsonan cocan, sara moma, sara kemudian loling karena kategori loling dia akan menjadi bunyi n. Untuk penyesuaiannya kita tambah kategori tanda baca maikaran. Jadi nanti bacanya lah Khairun Cama seperti itu. Kalau nggak sesuai Pi ya, kita kalau misalnya nama itu memang menyesuaikan pembacaan dan juga aturan si bahasa Thailand tadi. Pembacaan dan juga aturan bahasa Thailand tadi. Kalau misalnya itu adalah nama, jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa penulisan tersebut harus sesuai dengan kategori pembacaannya. Itu tidak bisa. Kalian bisa cek nama-nama orang Thailand atau misalnya nama-nama aktor atau aktris Thailand dan silahkan coba bedah secara pembedahan suku kata. Apakah mereka sesuai pembacaannya dan juga namanya? Ya, kategorinya masih ada yang pembacaan dan juga namanya itu berbeda. Jadi memang benar-benar harus kita pahami dulu bagaimana aturan pembacaannya dan juga lain sebagainya. Oke, sudah paham secara keseluruhan ya, tidak ada pertanyaan. Oke, ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan lagi. Oke, kalau tidak ada mungkin ini sebagai latihan kalian ya. Nanti kalian bisa share di grup. Ya, yaitu adalah menulis kategori konsonan dan juga bunyinya. Jadi silahkan kalian bisa tulis konsonan, kemudian bunyi konsonan tersebut dia menghasilkan bunyi apa saja. Ya, misalnya konsonan kokwa yang menghasilkan bunyi k dan lain sebagainya. Nanti bisa di-share di grup kelas kita. Nanti bisa di-share di grup kelas kita. Bisa di-share di tulis tangan supaya sembari latihan menulis konsonan juga. Ya, jadi kalau misalnya kemarin saya udah share di grup kelas P untuk kategori penulisan konsonannya ya, bagus gitu ya. Jadi bisa tinggal di-share ulang lagi, langsung personal chat ke saya aja. Tapi dengan bentuk kategorinya adalah 1 kali baca aja seperti itu. Jadi benar-benar disesuaikan banget. Oke, terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye. Bye bye.